Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang bukti kasih. Sudah 8 video tentang bukti kasih seorang Kristen. Dan hari ini kita akan belajar bukti kasih yang ke-9. Paulus menyampaikan tentang hal ini kepada jemaat di Korintus. Kita perhatikan sama-sama. Bukti kasih yang ke-9 itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love keeps no record of wrongs. Ologizetai tokakon dalam bahasa Yunani begitu. Tidak menghitung yang jahat. Rupanya manusia ini lebih suka menghitung yang jahat. Betul ya? Apa yang diperbuat orang yang baik gampang dilupakan. Giliran dibuat orang satu aja yang jahat. Ingat terus. Makanya ada peribahasa. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Banyak yang baik yang dibuat orang. Gampang kita lupakan. Ketika suatu saat ternyata dia melakukan satu yang jahat. Nah, saya tidak menyetujui kalau kita melakukan yang jahat ya. Sebagaimana seorang Kristen diajar firman Tuhan jangan melakukan yang jahat. Tapi selama hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari perlakuan jahat orang lain kepada kita. Suka nggak suka, hidup di dunia, kita siap menghadapi itu. Maka bagaimana kita menghadapi yang jahat itu? Belajarlah dari pesan Paulus ini. Kata bahasa Yunani, logizetai, rupanya dia medial. Medial. Saudara kalau belajar kata bahasa Yunani, medial berarti itu berkaitan dengan diri sendiri. Berkaitan dengan diri sendiri, artinya tidak menghitung yang jahat yang dialami sendiri. Kalau yang dialami orang, ya memang jarang lah ya. Orang lain kok yang ngalami, kita nggak terlalu peduli. Tapi kalau kejahatan itu kita alami, dia jahat sama saya. Keluarga tapi jahat sama saya. Awalnya sahabat dekat, rupanya jahat sama saya. Nah, itu seringkali jadi ingatan. Ingatan yang tersendiri sehingga dalam BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, terjemahannya kasih tidak dendam. Nah, ini mungkin lebih mudah kita pahami. Si nggak dendam Bapak Ibu kawan-kawan. Coba ingat bukti kasih yang ke-8 dalam video sebelumnya. Bukti kasih yang sebelumnya dalam video sebelumnya. Kasih itu tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung. Sekarang dilanjutkan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Orang yang tersinggung sangat mungkin jadi marah, betul atau betul? Betul, betul, betul. Orang yang tersinggung sangat mungkin marah. Tersinggung karena perkataan orang, tersinggung karena perbuatan orang, entah sengaja atau enggak sengaja, tersinggung, lalu marah, lalu dihitungnya itu sebagai kejahatan. Wah, dia jahat, dia menyinggung aku.
Dia menyindir-nyindir aku. Dia melakukan sesuatu yang nggak kusukai. Sakit hatiku. Aku marah. Diingat. Akhirnya itulah yang menjadi dendam. Menyimpan kesalahan orang lain yang terjadi atas dirinya. Disimpan. Dihitung. Dendam. Apa kata Alkitab soal dendam? Apa kata Alkitab soal menyimpan kesalahan? Berbahaya, danger. Hati-hati dapat berujung pada pembalasan hingga berniat membunuh. Banyak kasus sudah kita tonton di televisi, kita baca di berita. Perbuatan jahat, pembunuhan terjadi karena apa? Motif dendam. Bahaya dendam itu. Tidak peduli sahabat dekat, suami istri malahan, orang tua dan anak malahan, tetangga yang satu tembok malahan. Dapat terjadi kejahatan yang berujung pada dendam, lalu pembalasan, bunuh membunuh. Yang kita ada saudara, abang adik, dendam. Esau menyimpan dendam terhadap Yakub, adiknya sendiri. Kejadian 27 ayat 41. Disimpannya kejahatan Yakub. Memang Yakub jahat. Dengan cara licik dia mengambil hak sulung Esau. Sekalipun memang sebelumnya Esau disebut di situ menganggap remeh hak sulungnya. Memang iya. Ketika dia memilih kacang merah dibandingkan ucapan melepas hak sulung itu ya diminta sama Yakub. Memang di situ dia menganggap remeh hak sulungnya. Tapi kemudian secara praktek kan Yakub mencurinya, menipu dia sebagai Esau menghadap ayahnya. Esau marah, dendam dia. Ada niat untuk membunuhnya. Itu makanya papa mamanya kemudian memberangkatkan Yakub pergi supaya jangan dibunuh sama abangnya. Nah, lihat itu bahaya dendam. Tidak peduli abang adik pun. Kalau sudah dendam ada niat membunuh. Di perjanjian baru ada pula yang dendam karena ada kejahatannya sendiri. Ah, ini lebih parah nih. Parah ini. Dendam karena kejahatan sendiri. Udah dia yang jahat, dia pula yang dendam. Herodias dendam kepada Yohanes Pembaptis. Maka dia berniat membunuhnya. Dan kita baca kisah Yohanes Pembaptis betul. Akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh sama Herodes. Kepalanya dipenggal. Dendam. Maka sejak di imamat perjanjian lama, lewat Musa, Tuhan sudah sampaikan kepada Israel, jangan dendam. Oh, orang Kristen zaman perjanjian baru pun diingatkan, jangan dendam. Ampuni setiap orang yang berbuat jahat. Kasih, kasih. Masa dendam? Mengampuni. Itulah Kristen. Kalau Tuhan sendiri pun sudah mengampuni setiap kejahatan kita, masakan kita yang dosa kawan kita yang kecil itu tidak kita ampuni? Dosa kita yang besar sudah diampuni kok. Dosa yang kecil kita tuntut. Jangan menuntut balas. Malahan serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan murkanya, ya biarlah murka Tuhan, bukan murka saya. Jangan pula seperti Herodias, sudah salah, dendam pula. Aduh, ini kejahatan dilakukan demi kejahatan ini namanya. Sudah salah, dendam lagi. Ditegur orang malah kita marah sama dia. Dia baik negor kita malah marah. Ah, ini kan kejahatan ditambah dengan kejahatan namanya ini. Seorang Kristen, seorang yang belajar tentang kasih dan memang memilih menjadi seorang Kristen, pastilah kasihnya ditunjukkan. Tunjukkan kasihmu.
Dengan cara apa aku menunjukkan kasihku? Jangan dendam. Jangan simpan kesalahan orang lain.